Dari laporan yang diterima oleh lembaga-lembaga layanan adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Saya akan bertemu seorang perempuan yang saya juluki salah satu perempuan terkuat di dunia. Bagaimana tidak? Hampir sepanjang hidupnya yang sudah hampir 47 tahun mengurusi persoalan-persoalan perempuan. Menerima begitu banyak jutaan laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan. Dialah Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Perempuan yang sudah mengurusi perempuan juga, kayaknya hampir sepertiga perempat hidupmu ya Mbak Andi ya? Benar nggak ya? Coba. Mungkin gitulah ya. Kayaknya deh aku menghitung sejak mahasiswa kan bahkan udah jadi aktivis perempuan loh. Kenapa ngurusin perempuan sampai 3/4 usiamu sekarang nih? Ini pertanyaan menarik sekali ya. Sebetulnya awalnya juga nggak kepikiran seperti itu. Hanya memang peristiwa Mei 98 dan Pemicunya informasi mengenai bahwa di dalam kerusuhan Mei 98 itu masih mahasiswa kan Mbak Andi ya? Masih. Terjadi juga tindak kekerasan terhadap perempuan dan waktu itu saya sering diminta untuk menjadi kawan penerjemah gitu untuk ibu-ibu yang dari Aceh, Papua, Timur Leste dalam forum-forum untuk bahasa Inggris ya, karena berbahasa Inggris. Mahasiswa hubungan internasional FISIP UI gitu ya, terus jadi penerjemah untuk urusan kekerasan perempuan gitu. Betul, jadi dalam peristiwa itu dan kemudian juga mungkin karena saya perempuan ya, jadi tiba-tiba kalau kita jadi perempuan dalam kondisi serupa ini kita tuh gampang sekali menjadi korban. Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa itu sebetulnya yang membuat saya terus-menerus ingin tahu dan akhirnya ya masuk ke dalam isu ini secara lebih mendalam. Setelah saya terlibat di Komnas Perempuan tahun 2000, jadi waktu itu saya lagi mahasiswa mau bimbingan skripsi, kebetulan salah satu pembimbingnya komisioner di sini dan meminta saya untuk menjadi kayak ketua panitia gitu di sebuah konferensi internasional untuk membangun konsep perlindungan saksi dan korban. Jadi waktu itu yang datang adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Rwanda dan Yugoslavia. Kebetulan karena saya hubungan internasional ya, jadi pas banget topiknya gitu. Dan saya baru tahu bahwa di Indonesia nggak punya ternyata konsep perlindungan saksi dan korban khususnya bagi perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan seksual yang membutuhkan perhatian yang lebih spesifik. Itu memang artinya pemicunya memang kasus 98 itu cukup traumatik lah ya. Betul, terutama kekerasan terhadap perempuan. Dan saat itu juga yang paling besar menimpa teman-teman dari etnis Tionghoa. Dan itu membuat Mbak Andi sedemikian ya artinya akhirnya jadi peduli banget dengan urusan perempuan ya sampai sekarang. Sebetulnya yang membawa saya masuk ke dalam Komnas Perempuan tadi saya bilang ya komisioner dan pembimbing. Karena saya besar di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Jadi di usia saya SMP, saya kehilangan banyak teman-teman yang menikah dalam usia SMP. Sementara saya lagi sudah menikah, pernikahan dini juga ya, pernikahan anak sebetulnya ya. Jadi saya selalu bertanya-tanya kenapa gitu. Dan kalau dilihat di sana misalnya yang kalau dari etnis Melayu ataupun Madura atau yang lainnya kan menikahnya ya masih dalam negeri, tapi kalau yang etnis Tionghoa mereka menikahnya sampai ke Taiwan gitu. Jadi diambil gitu. Dia lebih kayak pengantin pesanan ya. Pengantin pesanan. Jadi saya ingin tahu kenapa bisa seperti itu dan waktu itu ahli migrasinya adalah salah seorang komisioner di Komnas Perempuan. Jadi mungkin dari kecil sebenarnya saya punya ketertarikan untuk memahami mengapa hal-hal yang dianggap normal bagi anak perempuan alami itu bisa jadi bukan sesuatu yang sebetulnya harus demikian terus-menerus gitu. Nah Mbak Andi, sebagai ketua Komnas Perempuan ya, dan ya kita tahu bagaimana Mbak Andi sangat concern gitu ya. Dan Mbak Andi itu dalam setiap kegiatan gitu ya, dalam semua urusan terkait perempuan, kamu selalu paling depan.
Dan ini kita nonton bagaimana ini salah satu video yang memperlihatkan bagaimana Mbak Andi itu lantang gitu ya membela hak-hak perempuan. Kita lihat bersama. Kira-kira kalau berdasarkan data yang ada, mana sebetulnya situasi yang paling tidak aman buat perempuan? Data Komnas Perempuan dalam 21 tahun menunjukkan paling banyak laporan itu terjadi kekerasannya di dalam rumah tangga. 60-70% per tahun dari laporan yang diterima oleh lembaga-lembaga layanan adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Artinya kekerasan yang menimpa perempuan itu justru paling besar di rumahnya sendiri, Mbak Andi. Betul, karena kekerasan yang terjadi di ruang-ruang yang paling privat, yang orang anggap harusnya aman. Lalu juga kalau disampaikan itu menjadi aib bagi keluarga semuanya. Adalah ruang yang paling gampang membungkam dan menyembunyikan kekerasan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada, memang 60-70% per tahunnya kasus yang dilaporkan itu terjadi dalam rumah. Bisa dilakukan terhadap pasangan, jadi yang paling banyak dilaporkan Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan terhadap istri. Yang kedua adalah terhadap anak perempuan, baik yang dilakukan oleh ayah, ayah kandung, ayah tiri, saudara langsung ya, ataupun juga kerabat-kerabat di sekitarnya. Dan Mbak Andi Yentriani sebagai ketua Komnas Perempuan selalu melihat sendiri kan dan selalu menyaksikan sendiri sejauh mana tingkat-tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan seperti kita ya di dalam rumah tangga. Untuk ada yang paling ekstrim dan sampai seperti apa Mbak Andi? Sebetulnya kalau kasus yang melapor ke Komnas Perempuan ya, kalau saya ambil misalnya kasus kekerasan terhadap istri, sebagian banyaknya itu adalah kasus yang terjadi sudah berulang. Jadi pada satu kondisi di mana kekerasan itu sudah tidak lagi dapat tertahankan, kemudian itu dilaporkan. Biasanya ada banyak hal yang dipertimbangkan untuk tidak melaporkan itu. Misalnya kalau perkawinannya sedari awal tidak terlalu disetujui gitu misalnya. Jadi itu seolah-olah kalau nanti saya lapor, nanti semua orang akan bilang, tuh kan dulu juga udah dibilang apa, jangan kawin gitu. Misalnya dikawin, pacar yang itu dan seterusnya. Jadi karena sudah dari awal ditentang oleh orang tua. Tapi yang juga lebih banyak adalah membayangkan apa implikasinya bagi anak. Gitu ya. Karena anak kan bagian yang terberat ya dari seorang perempuan ketika menjadi ibu. Dia harus membayangkan bukan soal ketergantungan ekonomi saja, soal nafkah, tapi juga dampak sosial. Tidak gampang bagi perempuan tentunya untuk menyandang status sebagai perempuan bercerai gitu. Tapi untuk anak dia memiliki implikasi psikologi yang besar dan juga implikasi sosial. Saya sebut implikasi sosial terutama di teman-teman komunitas muslim ya yang biasanya melaporkan ke kami, mereka harus membayangkan kalau mereka punya anak perempuan, kalau menikah harus mencari walinya. Kalau walinya ini ayahnya yang pernah dilaporkan oleh ibunya dan karena dilaporkan oleh ibunya ayahnya masuk penjara dan pernah jadi mantan narapidana, itu kan panjang sekali ya urusannya gitu. Dan bahkan orang tua calon pasangan dari si anak ini bisa jadi kemudian berburuk sangka tentang apa yang terjadi itu. Nah, jadi situasi-situasi seperti ini yang sebetulnya kerap menyebabkan perempuan dalam posisi sebagai istri yang mengalami penganiayaan fisik, psikis, seksual itu akan memendamnya begitu. Dan kadang-kadang mereka sudah mencoba melapor, tetapi laporan ini kemudian dibilangnya harus lebih sabar, harus lebih semuanya, tapi tidak cukup supporting system, baik itu untuk mendukung istri maupun agar suami yang tadinya melakukan tindakan tertentu ini mengubah sikapnya. Akibatnya seringkali yang diadukan itu sudah ekstrim. Kalau dilihat di kasus-kasus yang sekarang viral ya, yang ekstrim itu bisa dia berujung apakah istrinya yang dibunuh karena sudah berulang kali penganiayaan itu, atau suaminya yang dibunuh karena istrinya tidak tahan lagi ya dan kemudian mengambil tindakan yang juga sudah di luar kapasitas dia menahannya, atau bunuh diri. Jadi resiko sampai kehilangan nyawa ini selain tentunya resiko-resiko kesehatan mental dan juga bahkan dari kesehatan mental menjadi kesehatan fisik itu sangat jelas kita pantau. Berarti betapa mengerikan ketika
kekerasan itu sudah dialami perempuan sepanjang pernikahannya, lalu kemudian tadi yang Mbak Andi sampaikan, sampai ekstrim gitu ya, dia yang dibunuh atau sebaliknya, dengan mentalnya yang sudah tidak tahan gitu ya, lalu dia yang membunuh. Ini ada salah satu kejadian yang yang kita ingat kemarin, bagaimana seorang perempuan polisi membakar suaminya, kita lihat bersama. Awalnya, aku mengecek gaji 13 suamiku yang baru ditransfer oleh pemerintah. Kebetulan suamiku juga adalah anggota polisi. Namun setelah dicek, ternyata tersisa 800.000, yang harusnya 2,8 juta. Aku lalu menghubunginya untuk minta penjelasan soal uang tersebut. Aku meminta suamiku untuk segera pulang dan menjelaskan kemana uang itu ia pakai. Setelah tiba di rumah, amarahku memuncak dan tak terbendung. Kami bertengkar hebat. Saking jengkelnya aku terhadap suamiku itu, hingga aku memborgol tangannya lalu mengaitkan ke tangga yang ada di garasi rumah. Kemudian aku menyiram bensin ke arahnya, lalu membakar selembar tisu hingga apinya mengarah ke tubuh ayah dari anak-anakku itu. Suamiku lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun karena luka bakar yang cukup serius, akhirnya ia meninggal dunia. Mbak Andi, ini kan salah satu kasus akhirnya ya kita bisa lihat bersama gitu ya. Yang tadi Mbak Andi sampaikan, ada perempuan yang melakukan tindakan ekstrim seperti ini gitu. Mbak Andi melihatnya seperti apa? Iya. Memang kalau kami melihat dalam 20 tahun ini, kebetulan tahun 2024 nih udah 20 tahun juga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga. Upaya untuk melakukan antisipasi agar eskalasi kekerasan itu tidak meningkat masih tampaknya belum cukup. Dan sekarang ini dengan proses digitalisasi ya, baik itu pinjaman online, judi online, itu juga menjadi pemicu ketegangan di dalam relasi suami dan istri. Apalagi ketika mereka sudah punya anak ya, anak yang kecil-kecil juga kan kebutuhannya cukup besar ya. Jadi hal-hal serupa ini sebetulnya perlu segera kita beri perhatian yang lebih besar gitu dalam upaya baik itu untuk mencegah kekerasan di dalam rumah tangga, tetapi juga membangun pola komunikasi dan relasi di dalam keluarga yang sebetul-betulnya merupakan pondasi dari masyarakat Indonesia. Berarti terkait kasus terhadap istri yang sampai membakar suaminya ini, Komnas Perempuan sudah melakukan pendampingan seperti apa? Apakah misalnya sang istri gitu ya, yang Mbak Adi menyebutnya mungkin ya sebagai korban dalam hal ini, lalu Komnas Perempuan melakukan tindakan untuk membela dan mendampingi agar misalnya terbebas dari jeratan hukum seperti itu, Mbak Andi? Komnas Perempuan sebenarnya tidak melakukan pendampingan satu persatu kasus. Pertama, memang karena secara mandat ya kami diamanatkan untuk menjadi lembaga independen yang bersifat korektif, jadi bukan substitutif. Nah, lembaga-lembaga layanan ini dilakukan langsung, misalnya kalau di pemerintah kita punya unit-unit pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak, dan di kepolisian ada unit untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Jadi Komnas Perempuan memainkan fungsi pemantauannya untuk melakukan koreksi jika dalam proses pemberian layanan ini dirasakan oleh korban tidak memenuhi hak-haknya. Jadi kita akan assess gitu ya, kita akan periksa dan kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakannya. Nah, ada kasus-kasus yang memang langsung dilaporkan Komnas Perempuan ataupun yang kemudian kita berikan pandangan gitu karena dia menjadi perhatian publik. Dalam kasus yang tadi disampaikan, kasus yang berakhir dengan terbunuhnya suami ini, Komnas Perempuan belum dilaporkan kasusnya, tapi kami pernah dimintai pandangan sebetulnya ini seperti apa. Kami menempatkannya tentu sebagai perempuan berkonflik dengan hukum yang membutuhkan satu penanganan tersendiri, mengenali akar dari peristiwa yang sebetulnya bukan kejadian sesaat ya. Prihatin sekali melihat kejadian-kejadian seperti ini. Bagaimana kekerasan pemerkosaan justru dilakukan oleh ayah kandung, paman, dan lain-lain. Itu gimana kan? Masih aja banyak cicak. Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Kami berdua yang akan jadi anak buah jenengan selama di sini. Saya Sugeng, Niki Kasno. Sepi banget yo. Jangan-jangan angker. Cekno, Mas Sugeng aja gak berani.
Apalagi Kasno. Asyuh. Kalian pulang dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa, baru tak kah. Mari, Pak. Oh, dancoy. Bapak hampir setiap malam kok nggak tidur sini. Bapak nggak pernah pulang karena patroli. Bukan tidur di rumah istri muda. Kenapa ini? Nah, saya hilang. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja kejadian aneh? Apa kita mau dijadiin tumbal? Demi menembus dosa, Garut pun menerima hukuman tersebut. Ini kesempatan terakhir. Rasa dengki kian membara pada Ratu Kadru. Bagaimana Garut dapat menghadapi hukuman sang ratu? Rasa iri kepada Bibi Kadru. Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Oh bukan kejadian, jadi ini tuh semacam akumulasi ya. Dan Komnas Perempuan melihat memang kemudian ada gangguan terkait mental gitu, Mbak Andi? Itu membutuhkan asesmen yang Oke. lebih panjang, tetapi dalam konteks perempuan berkonflik dengan hukum jadi sebagai tersangka, salah satu pedoman yang harus dilihat adalah latar belakang peristiwanya, apakah juga terkait dengan peristiwa kekerasan yang pernah ia hadapi. Dan misalnya ya di Komnas Perempuan ini kami kan mengembangkan kerangka pemikiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 98. Ini adalah ratifikasi konvensi menentang penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam ataupun tidak manusiawi. Jadi kerangka hukum ini memang memberikan penekanan pada situasi-situasi warga yang berkonflik dengan hukum. Jadi dalam hal ini dia menjadi tersangka. Nah, ada beberapa prinsip, salah satunya dikenal sebagai pengaturan di Bangkok, yang memuat tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika melakukan penyelidikan, penuntutan maupun proses pengadilan perempuan berkonflik dengan hukum. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada di Mahkamah Agung itu pedoman nomor 3 tahun 2017 untuk hakim memeriksa kasus, ataupun di Kejaksaan pedoman nomor 1 tahun 2021. Sayangnya memang di kepolisian belum ada gitu untuk pedoman yang secara spesifik untuk membantu menganalisis bagaimana sebetulnya situasi yang dihadapi oleh si perempuan ini sampai dia harus berkonflik dengan hukum yang menjadi dasar ya dalam proses-proses hukum selanjutnya. Ya, artinya kalau Mbak Andi melihat ya, tadi kita sudah Mbak Andi sampaikan bahwa saya mencatat data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan misalnya di tahun 2023 saja ada hampir 300.000 kasus gitu ya, hampir. Nah, apakah tadi yang Mbak Andi sampaikan, kasus yang diketahui saja hampir 300.000, lalu apakah kemudian sebetulnya banyak perempuan yang tadi kan, yang Mbak Andi sampaikan, sebetulnya sudah ekstrim sehingga terjadilah yang melibatkan kasus-kasus yang ekstrim. Artinya perempuan-perempuan kita yang sekarang berada di rumah, apakah ada data Mbak Andi mungkin sebetulnya berapa persenkah gitu kan yang sebetulnya mereka hidup ya bertahan dalam situasi tadi mengalami kekerasan? Jadi ini menarik sebenarnya kalau kita lihat data yang tadi disebutkan, 300.000 lebih itu dicatatkan yang terbanyak dari Badan Pengadilan Agama, dari Badilak. Jadi perempuan lebih memilih untuk mendaftarkan perceraian daripada membawa ke pidana. Baik. Ya, tapi Berpisah memang ya, dasar alasan perceraiannya adalah kekerasan gitu. Tapi dia tidak akan memidanakan karena tadi yang seperti saya sampaikan, ketika harus dipidana itu ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kalau dilihat data kemudian yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan atau lembaga layanan yang akan berakhir dengan pemidanaan biasanya ya, selain keperdataan, itu ya hanya sekitar 11 ribuan dari 300 ribuan gitu. Jadi kan artinya kalau kita lihat lebih banyak orang tidak akan melaporkan kekerasannya gitu. Dia melapor ya, dia hanya ingin kira-kira mungkin gini, dia ingin kekerasannya itu berhenti dengan cara berpisah saja gitu. Tapi berarti kekerasannya sendiri itu tersembunyi karena yang di mata publik hanya soal perpisahannya.
Karena itu seringkali kita dengerin ya, ini angka perceraian tinggi, tapi orang tidak mendissect, tidak menganalisis lagi kenapa angka perceraian tinggi, dan ternyata salah satu faktor pemicunya adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Nah Mbak Andi, kalau melihat seperti itu ya, undang-undang anti kekerasan perempuan kan masih juga sebetulnya ketika perempuan atau korban melapor ya Mbak Andi ya, ini kan semacam delik aduan kan. Kalau misalnya tadi tidak mau melaporkan lalu kemudian ya udah berpisah saja, artinya polisi tidak akan memidana pelaku kekerasan seperti itu. Sebetulnya cara baca undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga tidak seperti itu juga. Hanya pasal-pasal tertentu saja yang delik aduan gitu. Dan pasal-pasal tertentu delik aduan karena itu prosesnya hanya bisa dilakukan kalau memang diadukan. Tapi lebih banyak pasal-pasal yang sebetulnya bukan delik aduan. Jadi misalnya nih kalau ada orang mukul di tempat kerja atau orang suaminya datang ke tempat kerja dan memukul, apakah harus tunggu istrinya untuk melaporkan? Enggak juga, orang di sekelilingnya bisa melaporkan ataupun di pasar ataupun di rumah. Melaporkan. Tidak berarti bahwa langsung polisi artinya menangkap gitu pelakunya, yang tidak seperti itu. Harus tetap ada yang melapor berarti. Ya kan polisinya mungkin nggak tahu kan ya, tapi maksudnya bukan si pihak yang dimaksudnya delik aduan itu kan pihak langsung menjadi korban yang harus melapor gitu. Sebenarnya juga tidak demikian. Nah, artinya ini yang perlu diedukasi ke masyarakat bahwa sebetulnya kalau melihat kekerasan di sekitar kita, kita semua peduli untuk juga ikut melaporkan kepada betul. Pihak bahkan di dalam undang-undangnya sendiri mengamanatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga gitu. Karena kemudian persoalan kekerasan di dalam rumah tangga ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tidak lagi menjadi hal yang bersifat privat gitu. Tetapi memang saya ambil contoh, kalau kekerasan seksual di dalam rumah tangganya dilakukan oleh orang, rumah tangga itu kan adalah orang yang hadir karena perkawinan atau ikatan darah ataupun tinggal seatap. Jadi kalau kekerasan seksualnya itu dilakukan terhadap anak perempuan, maka dia bukan delik aduan. Hanya menjadi delik aduan kalau kekerasan seksualnya itu dilakukan terhadap pasangan istrinya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau kita jadi tetangga, kita tahu tetangga sebelah anaknya mengalami kekerasan seksual tidak dapat dilapor gitu. Dan karena dia bukan, karena sekarang kalau di tindak kekerasan seksual kan juga sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya di tahun 2022. Itu yang delik aduan hanyalah jenis tertentu yaitu pelecehan seksual non fisik. Baik, nah Mbak Andi kita lihat juga ini ada beberapa kasus yang terbaru yang terjadi dan bisa kita lihat bersama sejauh mana kita melihat kasus ini. Nah, artinya kenapa sekarang kita melihatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga, paman, dan lain-lain itu kok itu dilakukan oleh kepada keluarga sedarah gitu Mbak Andi. Ini prihatin sekali melihat kejadian-kejadian seperti ini. Bagaimana kekerasan pemerkosaan justru dilakukan oleh ayah kandung, paman, dan lain-lain. Itu gimana kan? Untuk Komnas Perempuan kami melihat data dengan cara yang mungkin berbeda ya, gitu. Karena peristiwa-peristiwa kekerasan ini bisa jadi dulu juga banyak, hanya saja tidak dilaporkan. Semakin baik upaya penanganan yang dilakukan dan semakin paham orang bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dan boleh dilaporkan, itu akan membuat kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya meningkat. Karena itu pengungkapan kasusnya menjadi lebih tinggi. Pertanyaan sekarang adalah buat kami, apakah kita sanggup menanganinya dengan baik? Karena pada kasus-kasus kekerasan yang dilakukan, termasuk kekerasan seksual ya, perkosaan, pelecehan seksual dan lain-lain, yang dilakukan oleh orang terdekat itu lebih sering dibungkam. Kalau yang melakukannya itu saudara sendiri, ingat nggak ya Mbak El, misalnya beberapa tahun yang lalu itu pernah ada ibu dan anak perempuan yang kemudian dipidana karena mereka melakukan tindakan aborsi dari peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh abang kandung dari si adik ini. Jadi si ibu nih berada di tengah antara dua anaknya, yang satu menjadi korban dan satu menjadi pelaku. Dan karena itu dia
dibungkam, menutupinya sedemikian rupa dan berusaha untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan sendiri Betul. gitu, tapi salah. Gitu. Betul. Pada banyak kasus yang lain, anak perempuan ini yang menjadi korban seringkali juga disuruh untuk ya jangan melaporkan karena ini aib keluarga. Kalau bisa dinikahkan saja dengan seseorang lain yang dianggap mau bertanggung jawab. Bahkan kadang-kadang dinikahkan juga dengan pelakunya gitu. Nah ini menjadi masalah karena itu sebetulnya cuma akan memperpanjang siklus dari si korban perkosaan ini. Misalnya menjadi korban kembali karena kalau yang menikahkan itu dinikahkan bukan pelaku, dia kan seperti dewa penolong ya. Dan dewa penolong ini bisa jadi betul-betul ingin menolong ataupun mendapatkan keuntungan dari proses itu. Apalagi kalau pelakunya, kebanyakan pelaku yang mengawini korban perkosaan itu sebetulnya hanya ingin lari dari jerat hukum. Karena kalau memang dia ingin menikahi perempuan ini kan dia akan menikahi dengan baik-baik. Untuk apa dia perkosa dulu baru dia nikahi kan? Tapi ketika dia sudah menikahi korban ini semacam ada presiden bahwa ya karena itu kasus ini akan quote and quote dicabut. Padahal kasus ini tidak boleh dicabut karena kasusnya kasus perkosaan. Ini mengapa misalnya kami berjuang sangat keras ya di Komnas Perempuan agar perkawinan korban dengan pelaku perkosaan itu dianggap sebagai pertama kasus pemaksaan perkawinan sendiri yang dilarang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ataupun sebagai bagian dari obstruction of justice atau penghalang-halangan dari sebuah proses hukum karena keinginannya adalah untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum itu sendiri. Nah ketika itu sudah dilakukan artinya Komnas Perempuan bisa mendesak kepolisian sebagai penyidik gitu ya di awal untuk terus memproses kasus ini. Seorang ibu tega mencabuli anaknya demi imbalan. Kalian pulang dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa baru takkan. Mari Pak. Oh, dah coy. Bapak hampir setiap malam kok nggak tidur sini? Bapak nggak pernah pulang karena patroli. Bukan tidur di rumah istri muda. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja kejadian aneh? Apa kita mau dijadiin tumbal? Demi menembus dosa, Garut pun menerima hukuman tersebut. Ini kesempatan terakhir. Rasa dengki kian membara pada Ratu Kadru. Bagaimana Garut dapat menghadapi hukuman sang ratu? Rasa iri kepada Bibi Kadru. Saksikan Dam Yoda Garut setiap hari pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Komnas Perempuan bisa mendesak kepolisian sebagai penyidik gitu ya di awal untuk terus memproses kasus ini sejauh mana sudah terjadi. Sebetulnya terus-menerus untuk mendosakan ini, tapi memang proses tindak lanjutnya tidak gampang ya. Kalau kita ingat, misalnya ada satu kasus yang luar biasa juga jadi viral ketika seorang korban ini dia diperkosa oleh beberapa orang. Kejadiannya saat dia melakukan tugasnya, ini di salah satu kementerian lembaga di Indonesia, yang kemudian setelah dinikahi kemudian ditelantarkan. Kan kasus itu baru terungkap karena kasus penelantaran itu sendiri gitu. Nah ini sebetulnya yang menjadi preseden ya, mengapa buat kami soal tadi itu menikahkan korban dengan pelaku adalah betul-betul bukan jalan keluar bagi korban untuk mendapatkan baik itu keadilan maupun pemulihan. Nah, Mbak Andi sebagai perempuan sendiri yang menjadi korban tadi ya, pelaku pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan-kekerasan lainnya, Mbak Andi menyampaikan apa kepada mereka ketika mereka menjadi korban seperti ini? Kalau ada korban yang datang ke Komnas Perempuan ya, yang selalu saya ingatkan di sini adalah mari kita dengarkan dulu.
kita hilangkan dulu semua asumsi kita dengarkan baik-baik apa yang terjadi, kita bantu memahami kenapa dia bisa terjadi. Dan di mana sebetulnya pertanggungjawaban negara dan masyarakat atas situasi itu. Terutama negara, karena kan konstitusi kita mengatakan bahwa jaminan hak aman, kehidupan yang bermartabat yang artinya bebas dari kekerasan, itu yang paling utama adalah negara untuk melakukan pemenuhannya gitu. Nah Mbak Andi, selain tadi bahwa iya perempuan menjadi korban kekerasan dari orang-orang di keluarganya sendiri, tapi juga tadi relasi kuasa, bagaimana kekerasan itu dilakukan di lingkungan kerja dan di lingkungan di luar rumah. Kita lihat bersama Mbak Andi beberapa kasus ya. Nah, Mbak Andi, tadi kita udah bicara bagaimana kita perempuan gitu ya menjadi beresiko korban kekerasan justru di lingkungan-lingkungan terdekat di rumah. Tapi juga perempuan rawan mendapatkan kekerasan di luar lingkungan rumah, di kantornya, di tempat kerja. Ada juga di lingkungan pendidikan. Artinya Mbak Andi sebagai dari Komnas Perempuan melihat seperti ini, saya terus terang sangat prihatin ya Mbak Andi, bagaimana kita sebagai perempuan tuh kok rentan sekali ya, dimanapun kita berada beresiko sekali mendapatkan kekerasan. Ada perempuan yang menjadi korban kekerasan atau diperkosa oleh atasan, atau di tempat atau di lingkungan pendidikan antara dosen dan mahasiswa, atau juga di beberapa sektor-sektor lain. Seperti apa Komnas Perempuan melihat ini Mbak Andi? Memang kalau kita lihat dari angka pelaporan kasus ya ke Komnas Perempuan, untuk kasus-kasus kekerasan di ruang publik kita sebutnya, jadi tadi di lembaga pendidikan, di tempat kerja, di transportasi. Gitu ya, dan bahkan sekarang sampai dunia digital ya dilaporkannya. Nah ini terutama banyak adalah kekerasan seksual. Dalam pengamatan Komnas Perempuan, jadi selama perempuan itu masih dikonstruksikan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, dan karena posisi yang lebih rendah ini kemudian perempuan tuh lebih gampang dijadikan objek seks ya. Karena itu dia akan selalu rentan terhadap kekerasan seksual. Dan selain itu juga kita lihat karena dia konsep moralitas itu kan dekat dengan perempuan ya. Dalam situasi-situasi konflik juga memungkinkan upaya melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, dan dengan demikian dia menjadi quote and quote tidak suci lagi dan dianggap bukan perempuan baik-baik lagi. Itu menjadi salah satu cara berstrategi di dalam konflik. Dan itu juga terjadi kita lihat di beberapa situasi konflik di Indonesia, khususnya konflik bersenjata. Nah, kalau kita amati kekerasan yang terjadi di tempat kerja, relasi timpang ini bukan saja karena dia perempuan, dia objek seks, tapi juga relasi kerja yang tidak ada pengawasan itu antara majikan dengan bawahannya ya. Apalagi dengan model outsourcing sekarang ini, itu membuat si perempuannya bahkan jauh lebih rentan lagi karena dia harus punya daya tawar untuk bisa melanjutkan kontraknya ke depan. Seandainya orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual ataupun memintakan jasa seksual itu adalah seseorang dari atasannya yang akan memiliki kemampuan untuk menentukan kontrakmu akan dilanjutkan atau tidak. Tapi di dalam perusahaan itu sendiri juga tidak ada mekanisme untuk melaporkan apa yang dia alami, dan bahkan bisa jadi kalau dilaporkan dia yang akan diberhentikan gitu ya, kan membayangkan bahwa kita orang yang harus menghadapi kuasa gitu. Akibatnya memang kasus-kasus seperti ini lebih banyak tidak dilaporkan. Kasus-kasus yang dilaporkan boleh jadi adalah puncak gunung es, di mana ada keberanian dari korban ataupun juga ada kesempatan dari korban untuk bisa melaporkannya. Saya sebutkan kesempatan karena belum tentu meskipun dia berani untuk melaporkan, dia tahu mau melaporkan kemana dan dia dapat melaporkannya. Terkait kekerasan ini ya, tadi yang Mbak Ani sampaikan, lingkungan kerja, dunia pendidikan, dan bahkan di sosial media. Nah, ini ada satu kasus yang miris banget buat kita saksikan bersama, bagaimana kemudian seorang ibu tega mencabuli anaknya demi imbalan. Kekerasan di sosmed ini Mbak Andi, kita sudah tahu bersama ya, ada scam love lah ya,
penipuan atas nama cinta, lalu mentransfer gitu ya. Lalu ini juga sama, ada seorang ibu karena diiming-imingi imbalan 15 juta gitu oleh seorang yang sangat asing ya. Tapi dia percaya gitu ya, disuruh memvideokan bagaimana dia sedang mencabuli anak kecilnya, bayinya sendiri, balitanya sendiri yang masih berusia di bawah umur gitu ya. Dan ini terjadi Mbak Andi. Mbak Andi melihat fenomena ini seperti apa Mbak Andi? Menurut saya sih ya lagi-lagi banyak banget sih hal-hal yang membuat kita semua makin prihatin gitu ya terkait perkembangan-perkembangan digital dan sosial media saat ini. Khusus untuk kasus yang tadi ditanyakan, kami memang juga masih mempelajarinya ya, karena ingin mengenali lebih lanjut apa yang sebetulnya terjadi. Tapi kalau dilihat dari data yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, sebagian besar kekerasan di media online yang disampaikan itu yang pertama bentuknya pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang baru dia kenal di media sosial. Tetapi juga ada bentuk-bentuk penyebarluasan materi bermuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang ia kenal duluan dan mungkin memiliki konflik di dalam kehidupan nyata. Saya susah juga bilang nyata ya, karena sekarang dunia digital juga nyata hadirnya gitu. Tapi misalnya mantan pacar, mantan suami mungkin pernah membuat rekaman foto, video gitu yang disepakati bersama sebagai konsumsi pribadi. Tiba-tiba karena ada konflik, kemudian itu disebarluaskan gitu. Nah, tapi kita juga melihat bagaimana sebuah perjalanan ini biasanya untuk trafficking ya. Orang direkrut dulu, di grooming gitu, dan kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang berakhir juga ada kawan-kawan perempuan Indonesia kan ya, yang berakhir kemudian menjadi justru operator judi online ataupun juga untuk gratifikasi seksual dan lainnya itu. Bahkan seperti tadi kemungkinan besar ada yang di grooming, kan scam love itu sebenarnya itu dulu ya, direkrut, di grooming, membuat percaya, kemudian saling memberikan konten seksual, tapi tentunya pihak yang menjadi korban lebih banyak akan memberikan konten-konten muatan seksual itu yang kemudian dijadikan cara untuk melakukan pemerasan agar konten seksual itu semakin intens gitu, bentuk ataupun jenisnya, ataupun kekerapan pemberiannya, atau bahkan juga dengan pemerasan dalam bentuk uang gitu misalnya. Dan bahkan yang terakhir kami ketahui itu ada juga yang dioperasikan di dalam lembaga pemasyarakatan ya. Jadi kita juga sedang mencoba mendalami kasus-kasus ini lebih lanjut. Nah, eksploitasi serupa itu dengan model grooming dan yang lainnya tampaknya juga agak dekat dengan kasus yang tadi kita bahas ya, karena ini bukan baru kenalan, karena tadi dibilang kan dia sudah percaya karena berarti sudah cukup panjang nih proses komunikasinya yang membuat dia entah bagaimana terikat ataupun diikat ataupun berada dalam posisi yang mau tidak mau merasa dia harus melakukannya. Nah Mbak Andi, ini ada fenomena menarik lagi ya kan, tadi yang sekarang tuh lagi viral, kita lihat dulu deh biar Mbak Andi bisa melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Sekarang ini viral sekali nih, istilah ani-ani dan gadun. Jadi dan ini celakanya marak di sosmed gitu, ya kan? Perempuan-perempuan yang tadinya tidak terpikir, jadi terpikir. Lalu katanya gitu ya, menurut data sosmed misalnya, karena tadi ada viral gitu ya di dunia sosmed, sehingga katanya ani-ani ini jadi viral, lalu fenomena ani-ani ini makin banyak gitu. Nah, kalau Mbak Ani melihat ini gimana dari Komnas Perempuan, Mbak Ani? Ya, proses digitalisasi ini memang sangat menarik ya. Pertama menemukan kata-kata baru. Iya, istilah ani-ani yang dipopulerkan di sosmed, ya kan? Lalu tadi saya sampaikan, sepertinya ini kayaknya jalan pintas perempuan gitu ya, untuk tadi mendapatkan materi dengan mudah dan cepat gitu. Perempuan yang manipulasi, yang dalam hubungan yang tidak sehat, bisa nggak sih dilaporkan ke Komnas Perempuan? Program anak terbaru di Garuda TV. Serunya belajar sambil bermain, bernyanyi dengan gembira bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely,
dan Afshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Jalan pintas perempuan gitu ya, untuk tadi mendapatkan materi dengan mudah dan cepat gitu. Ini kan muara dari berbagai persoalan-persoalan lain ya. Dia ketika kita melihat masalah sosial kan memang dia nggak selalu tuh, dia jarang sekali, mungkin jarang sekali yang single factor gitu. Kita lihat misalnya sekarang ini kan banyak ya yang resah bahwa standar hidup baik itu adalah jumlah uang yang bisa dimiliki seseorang. Bahkan mungkin orang nggak mikir lagi sebenarnya dia mungkin nggak sih punya uang itu kalau misalnya jabatannya cuma segitu, ya kan? Kalau kami yang di lembaga-lembaga pemerintahan yang mendapatkan honor dari uang negara kan selalu ada ya standar gajinya, dan itu bisa dilihat dengan terbuka gitu. Kira-kira kalau standar orang tuanya segini, dua-duanya bekerja, memungkinkan nggak style hidup itu? Tapi style hidup itu kemudian menjadi sebagai barometer yang diimpikan ya. Pada saat yang bersamaan, kalau melihat dari misalnya wacana komunikasi publik ya, kan orang juga akan melihat pada misalnya sinetron, film-film, bagaimana sih penggambaran kehidupan yang dibayangkan. Sebagai contoh saja lah, kalau kan kita generasi yang besar dengan semacam sinetron yang judulnya Rumah Masa Depan gitu kan ya, atau Keluarga Cemara gitu. Ini beda nih genrenya yang gitu ditonton ya, ya gitu. Saya bahkan ada beberapa viral tontonan yang saya bahkan belum sempat nonton ini, tapi ditanyain ke Komnas Perempuan, udah lihat belum ini tentang keluarga yang kaya raya, perselingkuhan dan lain-lain gitu. Nah, itu yang selalu hadir di ruang publiknya gitu. Dan bahkan itu ditonton terus di sosmed kan gitu ya. Betul. Atau bahkan kalau ada perkawinan tuh dibuat semacam fantasi ya. Kan bisa sampai berjam-jam itu nonton orang menikah ya. Apa yang mulai dari upacara sebelum perkawinan, perkawinannya, pasca perkawinan, apa yang dilakukan kalau anaknya ulang tahun, dan seterusnya gitu. Sehingga yang tampil di permukaan adalah kebutuhan untuk meraih materialistik itu gitu. Dengan jalan cepat. Dengan jalan cepat dan seterusnya. Dan ini juga Mbak Andi, soal budaya flexing lah ya. Bagaimana misalnya melihat gaya hidup artis gitu ya, artinya mempertontonkan kemewahan itu bisa dilihat siapapun gitu. Bahkan teman-teman sendiri yang dekat dengan kita sebut ani-ani ini gitu. Sehingga mereka mungkin ya tadi justru bagaimana flexing dari lingkungan sekitar yang membuat mereka jadi marak untuk melakukan tindakan tadi. Iya, dan memang kan dunia media sosial ini juga memberikan ruang flexing yang beragam ya. Kalau kita ingat kan ada misalnya kata-kata Instagramable, orang semuanya langsung rushing ke daerah itu untuk membeli ya segelas kopi gitu misalnya. Kalau kita pikir ya gelas kopi aja gitu kan misalnya, atau satu kue kecil gitu misalnya. Tapi itu matter gitu ya, penting gitu untuk
proses bersosialisasi kemudian ya baik di media sosialnya maupun dalam lingkar sosialnya yang di kehidupan sehari-hari gitu. Atau punya gadget terbaru dan termahal gitu Iya, ya. semacam itu. Jadi ini sebetulnya bagian dari proses-proses yang lain yang ada di dalam masyarakat gitu. Jadi menurut kami sih yang perlu menjadi perhatian, situasi seperti ini sangat merentankan perempuan di banyak posisinya. Misalnya saja kalau di Komnas Perempuan ya, ini kan bisa mau dia istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, atau istri yang boleh dibilang saya sering bercandanya itu istri yang dicatatkan, tidak dicatatkan, status disamakan, atau status terakreditasi, semuanya mengadu ya ke Komnas Perempuan. gitu ya? Masing-masingnya juga punya positionnya sendiri, mengapa dia menjadi korban gitu kan. Nah, kalau tidak ada proses di mana kita membenahi proses pendidikan, baik itu di ruang-ruang formal maupun informal, termasuk cara kita menjaga wacana publik, rasanya kondisi ini akan membuat perempuan jauh lebih gampang tereksploitasi, dan yang kedua akan menimbulkan korban, dampak korban yang juga perempuan jumlahnya yang tidak sedikit. Mbak Andi, ini ada Gen Z yang bertanya kepada Mbak Andi, kita saksikan bersama ya. Perempuan yang manipulasi yang dalam hubungan yang tidak sehat bisa nggak sih dilaporkan ke Komnas Perempuan? Mbak Andi, ini ada laki-laki korban manipulatif dari perempuan nih. Ini ada juga yang menjadi korban laki-lakinya Mbak Andi. Bagaimana Mbak Andi, bisa dilaporkan nggak? Pada dasarnya Komnas Perempuan menerima gado-gado laporan Apapun ya, siapapun Dia udah kenyang ya sama ribuan, ratusan ribu ya, ratusan ribu laporan. Jadi ini boleh Fatur aja. boleh mengadu ya. Iya, nanti. Jadi yang datang ke Komnas nggak harus perempuan ya, tapi juga laki-laki korban perempuan pun boleh. Nanti kita akan lihat dulu ya, gitu. Maksudnya kalau melapor kami nggak bisa melarang kan ya, silakan jadi ya, silakan Komnas aja Perempuan gitu. menerima Tapi ya. bagaimana cara kami menanggapinya nanti kan sangat tergantung pada kasusnya gitu. Kami pernah mengalami, kami pernah didatangi seorang laki-laki korban kekerasan seksual. Tapi dia korban ya, dan dia mendatangi Komnas Perempuan karena menurutnya Komnas Perempuan lah institusi yang selama ini mengembangkan pengetahuan yang lebih utuh gitu tentang bagaimana cara menangani kekerasan seksual. Apalagi peristiwa kekerasan seksual yang dia hadapi itu mengakibatkan dampak relasi dia dengan istrinya. Baik. Dan juga relasinya dengan ibunya. Dan dia sendiri ini sangat menarik ya. Karena kan laki-laki itu dianggap harus mampu menjaga dirinya sendiri, tapi ketika dia jadi korban kekerasan seksual, itu dia merasa betul-betul gimana saya mau menjadi kepala keluarga, melindungi anggota, melindungi diri saya sendiri aja saya nggak sanggup gitu. Sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki gitu. Jadi kami bilang oke, kalau gitu kami memberikan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang dapat dia ambil gitu dan di mana dia bisa mendapatkan pertolongan. Nah, untuk kasus yang tadi disampaikan, silakan saja nanti kita bisa bedah sama-sama ya untuk kita lihat apa langkah-langkah yang mungkin diambil. Nah, boleh melapor laki-laki pun, nggak berarti harus perempuan yang melapor ke Komnas Perempuan ya. Ini ada lagi Gen Z yang bertanya. Kak Andi, kita lihat. Saya mau nanya nih terkait, ada nggak ya konseling sebelum menikah? Karena banyak banget nih ada kasus KDRT sekarang ini. Nah, Kak Andi bicara soal tadi ya, generasi sekarang dan generasi kita tuh beda nih. Saya sih memang tidak ada data persis ya menjadi bahan acuan, tapi katanya sekarang sejak maraknya dunia sosmed lagi-lagi banyak kejadian-kejadian yang mereka saksikan gitu ya. Anak-anak Gen Z sekarang gitu katanya dan milenial menjelang ya hampir almost Gen Z gitu ya. Mereka tuh makin takut gitu menjalin hubungan yang serius, apalagi ke fase pernikahan, Mbak Andi. Makanya tadi dia bilang ada nggak konseling buat mereka yang butuh kalau mereka menuju pernikahan. Beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama khususnya Bimas Islam itu membangun satu program namanya BINWIN, Bimbingan Perkawinan. Ini diselenggarakan di kantor-kantor urusan agama yang diharapkan menjadi ruang tadi itu mempersiapkan pasangan-pasangan untuk memasuki perkawinannya. Karena perkawinan itu bukan hal yang gampang ya, itu kan bukan cuman sekedar melegalkan hubungan seksual antar orang yang ada di dalamnya, tapi ada tanggung jawab yang sangat besar pada
kehidupan berikutnya, masyarakat sekitarnya, bahkan juga kalau mau dibilang, kan selalu dibilang ya keluarga itu pondasi bangsa gitu. Jadi perjalanan bangsa Indonesia ke depan gitu. Tapi sebetulnya menikah itu kan nggak kayak orang naik sepeda ya. Belajar sekali terus lama-lamanya bisa gitu langsung selesai gitu panjang ya. adik-adik Gen Z. Dan karena itu kebutuhan. Gak jaminan kalau udah konseling semuanya betul. pas pernikahan gitu jadi bahagia selamanya gitu ya. Betul. Karena kan ada banyak hal-hal lain yang harus dihadapi. Karena itu kami sebetulnya berharap bahwa konseling keluarga itu akan dikembangkan di pusat-pusat layanan. Terutama misalnya kan sering ya kalau ada KDRT terus diselesaikannya tuh dengan mediasi. Nah itu nggak bisa hanya di ruang mediasi itu, proses bimbingan psikologi lanjutan itu dibutuhkan. Apalagi kalau berharap sampai ada perubahan perilaku ya. Karena satu orang cara melakukan perubahan perilakunya tuh nggak sama dengan yang lainnya, dia nggak bisa ada template-nya itu. Tentunya dia akan punya implikasi anggaran yang nggak sedikit hemat saya gitu. Tapi ya kalau kita memang menempatkan keluarga sebagai salah satu elemen penting ya untuk perjalanan kehidupan bangsa, mungkin ya ini investasi yang harus dilakukan. Investasi yang harus dilakukan, penting. Ada satu lagi nih Gen Z, satu lagi masih bertanya kepada Mbak Andi. Saya mau nanya, isu mental health pada perempuan di lingkungan kerja harusnya seperti apa sih? Kalau menurut saya saat ini bahkan sampai 2 dekade ke depan Indonesia masih harus menghadapi angka laporan yang meningkat. Ini cukup ampuh. Film spesial Indonesia hadir di layar kaca Anda. Sepertinya ada yang ingin diutarakan. Saksikan Pedang Ulung, Sabtu 3 Agustus pukul 6 sore. Kota ini berisi pedang ulung. Hanya di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. We are determined to bring down poverty, massive effort. Laporan 8 malam setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Saya mau nanya, isu mental health pada perempuan di lingkungan kerja harusnya seperti apa sih? Mental health tuh lagi tren banget. Sekarang tuh kalau anak-anak Gen Z, aduh aku kena mental health nih. Jadi udah semacam berasa bahwa kalau ada gangguan sedikit yang mengganggu mental, mereka langsung kena mental nih gitu. Gimana Mbak Ani melihat ini? Sementara generasi di atasnya selalu bilang ini strawberry generation nih ya. Disampaikan sedikit langsung penyet gitu ya. Kena mental gitu ya. Kena mental gitu. Artinya maksud Mbak Ani bahwa anak-anak Gen Z sekarang lebih lemahkah gitu dibanding generasi sebelumnya? Itu yang kemudian menjadi stigmanya gitu ya. Tapi menurut saya setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing dan juga pengetahuan yang berbeda. Mungkin dengan seiring perkembangan masyarakatnya, informasi tentang kesehatan mental menjadi lebih terbuka saat ini sehingga orang bisa mengenali. Dan itu juga baik karena kita semua butuh ketahanan ya untuk bagaimana mengelola stres yang ada. Hidup tuh kan nggak selalu pelangi ya, nggak selalu manis indah gitu. Dia ada banyak kondisi-kondisi di mana ada kesukaran-kesukaran yang harus kita hadapi. Nah, karena itu tentunya kalau di lingkungan kesehatan dalam pembelajaran saja ya di Komnas Perempuan, saya akan menyampaikan bahwa kenali jenis pekerjaan yang kamu hadapi. Pekerjaan di Komnas Perempuan itu tingkat stresnya tinggi ya,
Itu kalau teman-teman yang menghadapi kasus satu hari, kalau dicurhatin orang 3 jam ya, satu kasus itu. Kalau yang datang, kalau dengan kasus di Komnas Perempuan, rata-rata 12 kasus. Kira-kira kena mental apa enggak? Gitu kan ya. Berarti sebulan dia bisa mendengarkan aduan Betul, ratusan ya? kasus. Sementara satu kasus nggak selesai nih hari ini, minggu depan akan balik lagi. Jadi dia akan terus bertumpuk-tumpuk gitu. Menghadapi banyak masalah dan dia pun jadi ya kan jadi harus ikutan karena itu masalah tersebut. Yang pertama harus disiapkan adalah juga kompetensi dirinya ya. Kompetensi ini bukan cuma pengetahuan, tapi kapasitas keterampilan untuk mengelola tekanan yang dihadapi dari pekerjaan itu gitu. Yang kedua, tentunya dari lingkungan kerjanya sendiri. Lingkungan kerja perlu membantu mengembangkan infrastruktur yang memungkinkan orang mengurai stresnya dan juga memastikan kalau mengurai stres nih buat Komnas Perempuan juga satu tantangan tersendiri ya gitu bagi kami lah gitu di semua level pekerjaan yang ada di Komnas Perempuan ini. Tapi yang juga banyak kami selalu ingatkan di lembaga-lembaga lain, di tempat-tempat kerja lain adalah tempat kerja yang aman. Aman dari bullying, aman dari kekerasan seksual, aman dari peristiwa-peristiwa lain, eksploitasi ataupun kekerasan. Ini sangat penting dan kita perlu memahami bahwa di setiap ruang kuasa dimungkinkan tindakan kekerasan itu. Karenanya tempat kerja perlu menempatkan mekanisme dan kebijakan yang jelas kemana orang bisa melaporkan kasus yang hadapi dan dukungan seperti apa yang bisa dia peroleh. Tapi satu singkat saja Mbak Andi, dari karena Mbak Andi sudah menghadapi, kita mau tutup ya, menghadapi banyaknya kasus-kasus yang menimpa perempuan, Mbak Andi optimis apakah semakin bertambahnya sekarang era gitu ya, dengan sekarang ke depan gitu, apakah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan akan turun, atau Mbak Andi merasa bahwa akan semakin besar, atau justru akan optimis berkurang? Kalau menurut saya saat ini bahkan sampai 2 dekade ke depan Indonesia masih harus menghadapi angka laporan yang meningkat. Tapi menurut saya itu sinyal baik. Seandainya angka laporan itu berturun, bisa jadi itu artinya korban tidak percaya kalau dia melaporkan kasusnya akan ditangani dengan baik. Kasusnya berkurang ya, betul. Kasus tetap ada, tapi malah mencurigai kalau tidak ada laporan ya. Betul. Kalau kasus tiba-tiba turun, kita semua harus menduga dulu kenapa dia turun. Apakah betul dia turun karena tindakan kekerasannya tidak ada, atau orang tidak mau lagi melaporkan karena menurut dia ya kalau dilaporkan nggak terjadi apa-apa. Bahkan sekarang ini kan yang paling mengerikan adalah istilah kayak no viral no justice ya. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk memviralkan itu karena khawatir kalau tidak menjadi pengetahuan publik nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, tapi kan berapa besar sih daya mampu publik mempertahankan perhatiannya? Belum sampai 1 jam sudah ada kasus yang lain dan akhirnya dia tersumbat gitu di mana-mana. Jadi menurut saya dalam 2 dekade ke depan angka kekerasan yang lebih tinggi itu bisa jadi kita hadapi dan kompleksitasnya akan tetap bertambah karena tadi proses digitalisasi ini menghadirkan juga bentuk-bentuk yang baru dan konsekuensi-konsekuensi kekerasan yang baru. Tetapi yang menjadi kunci adalah atensi kita dalam mengupayakan penanganan dan pencegahannya. Mari kita ukur bukan sekedar naik turunnya angka laporan, tetapi tingkat 1 misalnya penyelesaian yang baik sesuai dengan hak-hak korban yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan misalnya. Yang kedua, daya dukung untuk korban mandiri dan bangkit pulih. Yang ketiga, untuk memastikan pihak yang pertama telah menjadi pelaku tidak akan melakukan peristiwa yang sama baik kepada korban yang sama maupun orang-orang lain-lain. Artinya jika 3 hal ini kita sama-sama lakukan, kasus-kasus batik perempuan bisa kita kurangi ya. Betul sekali. Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, terima kasih sudah berbagi dengan Garuda TV. Sama, terima kasih juga.